Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam. sudah siap review? Sudah Oke, nunggu setengah jam sebelum. oke. Ntar dulu ya, saya share anunya dulu. Obrolnya saya share dulu sebentar. Di laptop nggak bisa, Pak. Lihat. Ntar saya lagi coba ini saya share apa layarnya ini. Apa namanya, kelihatan nggak ini? Kalau di HP di laptop kelihatan, Pak? Oh, ini sekarang lagi di laptop ya. Iya. Kelihatan layarnya, maksudnya kelihatan full. Kalau di laptop belum kelihatan ya. Belum. Bentar. Di laptop saya. Gimana caranya? Sabar. Sabar dulu, saya coba membagikan panggilan dulu. Oh, nggak bisa. Oke, layarnya masih kelihatan ya? Sudah jelas. Agak feedback sedikit. Oke. Ya. Kendalanya apa di mana di sini? Di pertama di mata kerja dalam bulan. Oke. Itu kan di 60. Di sini. Enggak, di DB database. Oh. Di database itu rencana tuh mau buat 12 bulan, tapi di SKP kuantitatif tidak berubah 12 bulan, tetap 6 bulan. Oh, ini nah. Ini diganti 12. Coba 12 diganti, Bang. Oh, sudah pernah dicoba ya? Ya, kalau dicek di SKP kuantitatif tetap 6, tidak berubah. Bentar, masih loading. Nah, itu masih 6. Oh, ini betul. Ini rumus aslinya ya? Ya, itu aslinya tuh. Oh iya. Belum ada di rumus. Ada, berarti perlukan rumusnya berbeda ya. Apa, tolong apa? Suaranya kok feedback sama saya ya? Nah, itu. Masih feedback, Pak? Tes. Tes. Ya. Nah, itu Pak, suara yang saya ungkapkan kembali lagi ke laptop saya. Pakai 2 perangkat kah? Apa yang di HP di matiin ya? Saya pakai 1 perangkat aja ini. Pakai laptop. Iya, cuma pakai laptop saja. Jadi yang di HP saya Nggak apa-apa, agak dijauhin sedikit. jauhin. Iya. Nah, itu. Iya, oke. Nah, itu yang 6 bulannya, Pak, belum berubah. Oh, iya benar.
Seharusnya sih nah ini karena perlakuan rumusnya berbeda, saya nggak tahu kalau kejadiannya seperti ini. Nah ini ada angka 6 di sini. Ntar dulu, ini gimana ya neranginnya. Ini gini kan aja. Ini rumusnya bisa diganti seperti ini. Ini dihilangin aja. Nah, kemudian ini kita kursor ke sini. Nah, kemudian tinggal enter. Nah, itu sudah jadi. Nanti rumus yang ada di sini tinggal copy saja. Kemudian pastekan ke sini. Sebentar. Oh, saya lupa kunci. Sorry. Sorry. Ini 39-nya ini kita kunci ya. Kasih seperti ini, tanda dolar, petik di F-nya juga sama. Kemudian enter aja. Oke, kalau udah tinggal copy saja. Nanti kita pastekan ke sini atau enter aja. Nah, itu. Paham maksudnya ya? Jadi gini aja solusinya Pak. Di Bapak yang ngubah di situ nanti. Oh ya, nanti saya share juga yang ini hasilnya. Ya. Nanti teruskan ya, tinggal di copy paste. Yang di atas ini tinggal copy paste ke yang 6 bulan sini. Ini kan belum nih. Nanti dilanjutin. Nah, seterusnya di mana lagi? Terus di apa? Masih ke database. Database itu di target bulanan awalnya itu. Oh, ketinggian. Ketinggian ya. Target bulanan. Itu awalnya coba. Bentar, ini masih loading. Ketinggian. Enggak. Itu awalnya benar. Enggak ada rumus itu 0 awalnya itu, Pak. Oh ya benar. Ini sudah benar. Yang itu udah benar, Pak? Sudah benar. G44/12. Betul. Benar. Awalnya itu G44/12. Iya betul. Itu saya rubah sendiri. Iya betul. Ini salah bagi, kalau di sini posisinya salah bagi. Salah Pak ya? Iya. Ini sebenarnya. Nah, awalnya itu G44. 12. Oke. Nah, ini target per semesternya udah benar juga. Udah benar, Pak. Itu 3750 benar. Terus kita gini, Pak. Ke ruang kontrol. Kontrol lagi. Oke. Nah, itu di ruang kontrol itu kan masih 6 itu, Pak. Masa 6. Ya betul. nah, itu. Karena memang aplikasi ini maksimal cuma 1 semester. Putus. Aplikasinya ini memang maksimalnya 6 bulan saja. Maksimalnya 6. Jadi 6 ini bertujuan ke bulanannya ini. Untuk berikutnya. Iya, untuk sheet bulanan, dia berpengaruh di sheet bulanannya. Kalau untuk SKP-nya kan memang kita istilahnya ini kita modifikasi saja sendiri. Itu emang 6 maksimal, Pak ya? Iya, memang 6 bulan maksimal. Oke, kita kembali ruang kontrol lagi. Itu target dalam bawah, Pak.
bawah. Angka kredit Nah, itu angka kredit itu 3755 ini kita ngambil pedoman yang per tahun atau per 6 bulan? ini 1 tahun. Jadi Oh, situ ya. betul. Referensinya dari situ. Ya betul. Jadi ini sudah benar cara nyusunnya. Nah, ini kan targetnya kuantitasnya dalam 1 tahun. Nah, Oh ya. ketika target kuantitasnya per 6 bulan ini tercapai, otomatis 3776 ini ya benar. 37,55 itu tadi. Yang ini kita harapkan separuh dari ini yang tercapai. Putus parahnya. Putus. Jadi 3755 ini nanti diharapkan di masa 1 semester itu dibagi 2, Pak. Betul. Itu ketemunya di database. Di semester nanti ketemunya di semester 2. Oh, di semester 2 ketemunya. Oh, Jadi nanti ini harus bikin 2 file. Di situ saya bingung, Pak. Dibikin 2 file. File 1 untuk semester 1. Betul. File 2 untuk semester 2. Betul. Itu nanti ya otomatis include itu, Pak. Ya, nanti cara menggabungkannya ada. Ada di video nomor tutorial 14 nomor 3 kalau nggak salah. Part 3. Cara menggabungkannya? Ya, betul. Di part 3. Di part 3. Iya. Oke. Ya. Terus yang di ini, Pak. Di mana lagi? Di harian. Oke. Ini kan saya udah buat seperti ini, ya kan? Seperti ini. Terus seandainya mau ke di bulan ini, bulan Juli. 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 Ini tahun. 23. Nah, ini seandainya aku ingin melanjutkan, ini enggak mulai Januari, Pak. Berarti di sheet DB-nya yang keliru. Di DB-nya kita bikin. Oh, ini semester 2, ini harus semester 1. Oh iya gitu. Oke, Pak. Itu semester 1 buat, Pak. Nah, nanti langsung di sini Januari. Oke. Nah, ini kan di semester 1. Kalau kita mau membuat langsung ke bulan Februari, itu mau kopasnya dari target bulanan ini gimana? Kemarin gagal saya, Pak. Mengkopas. Ya, kan di bulan 2. Ini bulan 2. Ya. Mau jumlah ini kan sama di bulan Januari. Kan kemarin kan ada petunjuknya di samping, kita copy paste aja kan. Nah, itu saya gagal itu. Gagal. Ya. Apa caranya salah? Kalau itu saya nggak mau kasih tunjukkan caranya. Gimana? Kalau itu saya nggak mau buka rahasianya. Nanti ngikut yang lain jadi malas. Bahaya itu kalau dibongkar, nanti saya kena dicari seluruh Indonesia. Sebenarnya kemarin kan udah dibuka, ada penjelasan dari kopas dari atas ke bawah gitu kan. Betul. Tapi di bulan gagal. Ya. Memang sih saya selalu menyarankan setiap bulannya itu diinput satu-satu. Saya tidak ngajarin main copy paste. Oh gitu, oke. Ya. Tapi kemarin sedikit udah hampir terbongkar ya. Sebetulnya bisa, saya pernah ngajarkan 1 kali aja. Hanya momen 1 kali itu aja, saya berikutnya saya ngajarin. Saya udah dapat kemarin tuh, Pak. Udah dapat kemarin apa? Oke, lanjut. Satu lagi, Ya. Pak. Ya.
saya ini kan posisinya sekarang itu kan penyederhanaan birokrasi. Dari jadi dari eselon 4 kan dihilangkan, jadi kan jabatan admin kes muda. Iya betul. Nah, mendapat bonus 50 angka kredit. Jadi sekarang ini posisinya 250. Oke. Nah, terus itu TMT-nya itu di pertengahan tahun kemarin. Jadi sekitar bulan Juli. Bulan Juli 2022. Oh ya. Jadi setengah semester dari bulan semester 2 di tahun 2022 saya itu udah admin cash dengan dapat bonus angka kredit 2. Betul. Nah, untuk melanjutkan untuk sampai ke tahun ini itu gimana Pak? Di estafet kan juga. Ya, di STPK betul. Tapi kan sasaran angka kredit kita nanti ini. Oh ya memang. Betul. Tapi kan ada betul. Untuk berarti kekurangan untuk ke penata tingkat 1 itu ada 50 berarti kekurangan. Ya. Ya. Terus lama periode pangkat ini gimana pilihannya? Nah kan kita kembali ya flashback ke 2022 kan Juli tuh ya, 2022 ya. Jadi anggaplah kita di sini taruh Juli ya, Juli sampai Desember ya. Berarti targetnya separuh ya, angka kreditnya itu 18,75 satu semester. Jadi kita bikin dupaknya. Jadi ini SKP-nya kita abaikan ya. SKP-nya kita gak abaikan. Kita hanya mengambil dupaknya saja. Putus-putus. Oke. Jadi kalau pakai aplikasi ini kita ngambil dupaknya saja. SKP-nya kita abaikan. Oh gitu ya. SKP-nya kita abaikan dulu. Ya, SKP kita abaikan. Kita hanya memenuhi dupaknya saja. Dupak aja. Nanti kalau sudah tercapai 18,75 dalam satu semester tahun kemarin, kita estafetkan dengan yang sekarang. Cara estafetnya di part 3 itu? Ya, di part 3. Jadi sekarang ini masalah yang saya itu emang dirumus Pak ya? Oh ya, yang tadi. 6 bulan ya? Nanti ini tinggal copy paste aja. Oke. Oh yang ini kopas yang tadi Pak ya? Ya, jadi saya contohkan sekali lagi ya. Ini tinggal saya copy. Kemudian saya ke sini. Saya enter ke sini. Ntar masih loading. Nah, ini udah jadi langsung 12. Ya, nanti saya Itu ada kebetulan ada saudara mau membuka dia dari yang promo cash gitu Pak ya. Itu kasusnya sama. 6 itu nggak berubah. Untuk model rumusnya sama nih. Ya, model rumusnya sama. Sama ya. Jadi nanti yang untuk keluarga kita buat model seperti ini. Ya bisa. Ini tinggal copy saja ke file yang satunya. Oke. Jadi nanti tolong di-share balik aja Pak. Oh ya, ini saya balik. Oke, ada lagi? Terus kita ke kerja atasan. Oh ya. Atasan. Okay. Ini ya. Ini kalau atasan ini kalau ini include-nya ke ini Pak ya? Umpan balik ya? Ya. Oke, umpan balik. Itu aku udah buat ada 5 rencana kinerja atasan
dengan apa? Referensinya Perpub. Itu di SKP kuantitatif, mohon maaf Pak, buka SKP-nya. Kan di sini Pak ya, di kolom paling ini. Sini. Coba diklik Pak. Iya. Udah. Nah, ini udah link ke sini Pak ya. Coba saya lihat. Oh iya. Ini di tempatnya ini ada opsi list. Di listnya. Ada list ya? Iya, ada listnya, betul. Oh iya betul. Berarti udah kontak, udah ini. Udah link. Oke, terus kita ke ini Pak, ada yang istimewa itu. Nah, kok kalau istimewa ini kok keluarnya terlalu itu gimana nih Pak pengaturannya? Ini gambarnya jangan diganti ya. Enggak. Gambar itu nggak berani diutak-atik. Ya. Ada yang istimewa ini terlalu nilainya istimewa. Kalau kita mau buat normal itu gimana? Persentase gitu. Nah, pertama gini. Ini di umpan balik ada nilai persentase yang tinggi. Terlalu tinggi. Ya, saya coba filter ulang dulu ya. Nah, ini 148. Kemudian ini 128%. Ini 166%. Kemudian ini cuma 66%. Jadi dua item yang 100% lebih itu yang menyebabkan persentasenya tinggi. Nah, ini. Jadi kita mantaunya di rekap semester. Di filter ulang dulu. Nah, ini. Jadi ini targetnya 12 dalam 6 bulan. Ini hasilnya 107. Oh, tinggi ya. Ya, ini juga targetnya 12. Ini 107. Jadi kalau di sini 12, usahakan di sini 12. Pokoknya gitu. Jadi untuk pengurangannya ngambilnya di kurangin bulanannya. Oh itu. Di bulanan. Di bulanan. Ini kan belum semuanya dikerjain. Belum. Oh jadi itu pengaruhnya Pak ya? Pengaruhnya di situ. Jadi kalau di target bulanan kan sudah ada nih. Kalau di sini mintanya 2, pokoknya di sini hasilnya 2. Cuma ini kok kenapa ini? Kan Kopas kemarin. Kopas kemarin di sini. Ya. Cuma ini kenapa ini targetnya 0? Nah, kenapa itu Pak? Kenapa ini? Coba saya lihat di nomor. Nah ini Pak, maaf, yang nomor urut ini program sumber daya kesehatan ini nggak tupoksi saya waktu di ruang kontrol nggak saya masukkan tapi nongol di situ. Oh, nongol. Ya. Ya, kita cek. Nomor 3. Oh, nomor 3-nya ada 2. Ada 2. Saya cek dulu ya, kembali saya cek di sini. Nah, ini nomor 3-nya ada 2. Nah, di ruang kontrol. Ini saya balikan kondisinya ya. Ini nolnya satunya saya hilangin centangannya. Kemudian oke. Kalau ini kan yang nomor 1 yang tampak. Ini sekarang yang tampak 0. Biasanya permasalahannya di sini nih. Oh, itu ada angka 3. Mana tadi? Angka 3 itu. Nah, ini ada mana tadi? A. Ini ya.
A12. Nah, ini kembalikan ke posisinya sini. Harusnya 0. Ya, harusnya 0. Kembalikan ke 0. Kemudian di sini nggak boleh ada angka nih. Oh iya, iya. Kalau di sini 0, nggak boleh, di sini nggak boleh ada angka. Nah, ini juga nih. Itu A22. Dicek aja. Nanti kalau udah dicek kembali, nih 46. ya, 46 ada 11. bentar. Nah, ini contoh saja ya. Iya, iya. Ini kalau sudah dicek, kita kembalikan. Oke, jadi kita satunya centang, kemudian nolnya kita hilangin. Nanti di bagian sini kita filter ulang. Nah, ini udah 0. Nah, ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita buka kedupat, Pak. Maaf. Kedupat. Sini. Nah, jadi itu kan ada lama baru. Ada lama baru, betul. Jadi kalau yang saya ini, yang lama itu kan dapat bonus 2,5. Apa langsung diklik di situ apa gimana? Betul. Ntar. Ini masih loading. 2 berapa dapatnya? 250. 250. Bentar. Jadi langsung di bagian pendidikan sini tuliskan 100. Itu nilai ijazah. Sisanya 150 tuh di bagian pelayanan. Enggak, maaf Pak. Kita dapat 250 itu alih fungsional, alih bukan dari pendidikan. Oh gitu. Jadi itu letaknya di mana gitu. Karena kita bukan kita ini awalnya diangkatnya perawat, tapi dikatakan dapat perawat. Awalnya perawat. Pernah jadi perawat ahli, tapi dikarenakan dipromosi jadi kasih. Ada aturan baru penyederhanaan, jadi Minkes muda. Baik. Itu didapatkan bonusnya 250. Entrykan aja di sini di bagian utama. Di sini langsung. Terutama. Langsung di bagian jumlah. Itu enggak. Itu langsung manual atau itu ada E231? Di manual aja. Oh, manual aja. Oh, kalau nggak ngaruh berarti ya? Nggak ngaruh, ya. Berarti untuk ke berikutnya kan bisa ke 50. Betul. Angka kredit, jadi nggak terlalu lama kan? Iya. Jadi di situ Pak ya? Iya. Coba buka rekap per semester. Ini kita filter ulang lagi. Ini yang kebanyakan itu ya. Banyak nomor urut ya.
Nah, berarti di bagian kontrol itu harus di ini. Nomor. Heeh. Dibaikin karena dia sumbernya dari ruang kontrol ini. Nah, ya kan? Ya. Heeh. Berarti itu kalau terjadi seperti itu kita balik ke ruang kontrol aja gitu. Ya, ruang kontrol. Nah, ini rumusnya nih sama dengan ruang kontrol ini. Oh, itu betulnya Heeh. A100. Jadi caranya sebetulnya cukup mudah kalau di ruang kontrol. Balikan aja kondisinya. Ini nolnya kita. Kalau ada angka, Heeh. kalau ada angka, Ya, berarti itu kekeliruan. ya. Jadi ini di blok aja sampai ke bawah, nolkan aja. Di delete. Nah, ini ada 17. Enggak apa-apa di delete sini. Nanti kalau udah itu kita kembalikan kondisi ke semula. Ini di ruang kontrol ini Pak yang boleh dimanualkan. Yang boleh dimanualkan nomor, kuantitas per tahun, kuantitas target masa. Ini bisa. Target. Ya, Target ini kan masa ini include-nya kemana Pak? ini kan hasil bagi dari sini. 24 bagi per bulan. Ini menghasilkan ini. Sorry salah. Ini target per bulan dikalikan 6 hasilnya target masa. Target masa ini bisa dimodifikasi. Kadang seperti ini, saya contoh kasus. Nah, ini kan cuma satu nih. Ya. Contoh satu kegiatan. Ini kan target masanya 0,5. Kan tidak mungkin tuh. Jadi ini bisa dimanual jadi satu. Oh, itu boleh. Boleh. Jadi kondisi-kondisi yang seperti ini bisa. Termasuk optik itu ya? Iya. Satu. Kan nggak mungkin dalam satu semester kegiatannya cuma setengah. Ya, betul. Karena rancangan sifatnya. Iya. Jadi ganti satu aja. Disamakan nggak apa-apa. Nggak dimasakan nggak apa-apa. Jadi kondisi-kondisi seperti itu bisa dimanual. Sisanya nggak ada boleh yang dimanual. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup saya sudahi dulu. Saya mau review yang lain. Tolong share itu Pak ya. Oke, sip. Sudah perbaikan. Saya benar-benar bingung kemarin. Ternyata rumusnya. Iya. Oke, kalau begitu sudah dulu ya. Saya calling yang lain dulu. Terima kasih, mohon maaf kesalahan. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sudah siap buat review? Siap, Bang. Oke. Ini layar screen-nya saya share, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kita cek. Oh, ini perawat ya. Ya betul, oke. Kendalanya di mana? Nah ini Bang, kayaknya mulai dari awal aja ya Bang ya. Oke. Biar saya mudah jelasannya. Untuk di master Bang. Di master. Yang semester 1. Ini kan tampilannya ini kan ada rencana kegiatan sama butir kegiatan loh Bang. Nah, ini kan sudah dibagi Abang nih untuk ada berapa kategori. Maksudnya itu terlaksana tindakan pengkajian, ada berapa butir kegiatan yang masuk kategori tindakan pengajian. Betul. Habis itu untuk terpenuhnya implementasi kegiatan keperawatan, kategorinya ada berapa butir kegiatan. Ya. Yang ini nih dasarnya ini dapatnya di mana Bang? Di Permenpannya 36. Oh, enggak. Yang untuk rencana kegiatannya ini Bang, kata yang untuk klasifikasinya nih Bang, kan ada 4 nih. Ya. Jadi sorry saya ralat ya, Permenpan 35, sorry. Kalau di Permenpan 35, ini kelihatan masternya ya. Kalau di Permenpan 35 itu di lampiran tabelnya itu butir kegiatannya ini. Kemudian di bagian sub unsurnya itu disebutkan pengkajian keperawatan. Jadi ini butir kegiatannya, ini adalah sub unsurnya. Jadi sub unsurnya inilah yang kita jadikan sebagai rencana hasil. Sama juga dengan yang bawah ini. Jadi ini sub unsur implementasi. Ini adalah rencana butir kegiatannya. Seterusnya sampai ke bawah seperti itu. Jadi ini sudah terkelompokkan sendiri berdasarkan Permenpannya di Permenpan 35. Seperti itu. Oh, di Permenpan 35. Bisa dicek di situ. Kemudian oh iya. Berarti ada lagi. Di situ kan lanjut ini ke database. Di database ini kan saya terakhir menerima apa ini? SK itu kan per tanggal tanggal 1 April 2022. Oke. Yang dilaporkan ini kan mulai tahun 2022 semester 1 kan sampai semester 2 itu Bang. Oke. Yang untuk semester 1 ini apakah periode awal kerja ini mulai Januari sampai Juni atau loncat dari mulai April Bang? Oke. Januarinya gimana ya saya bikin laporannya maksud saya? Oke. Jadi sebetulnya karena memang ini aplikasinya satu set SKP dengan Dupak ya. Sebetulnya dua hal yang terpisah sebetulnya. Saya coba mensatukan supaya satu kali kerja SKP selesai, Dupak juga selesai. Maksudnya gitu. Nah, cuman kendalanya kalau kasusnya Mas siapa tadi namanya? Mas siapa tadi namanya? Ramadi, Bang. Ramadi, oke, Mas Ramadi. TMT-nya? Ramadi. Oke, TMT 1 April. Iya, betul. Oke, TMT 1 April. Nah, di TMT 1 April ini itu baru menjadi perawat penyelia. Berarti untuk Dupaknya itu. Betul. Jadi berarti untuk Dupaknya itu sebetulnya itu dari 1 April untuk sebagai perawat penyelia dan seterusnya sampai Desember. Jadi gitu. Jadi SKP-nya tapi SKP-nya tetap dari Januari. Cuman Januari sampai Maret itu bukan
bukan tetap di perawat penyelia. Sorry. Masih di perawat mahir ya di sini 3B. Jadi Januari sampai Maret itu sebetulnya masih statusnya sebagai perawat mahir. Nah, gitu. Jadi sebetulnya ini kita skip. Jadi untuk 2000 berapa tadi? 2022 SKP-nya kita skip, yang kita ambil saja hanya untuk kepentingan dupaknya saja. Jadi di sini tetap 1 April kemudian sampai Juni. Di sini April sampai Juni ya. Sampai Juni. Ini tetap ini tetap 6. Apa betul. Oh, jadi saya ganti ini langsung jadi April aja ya. Iya, jadi April aja. 1 April ya. Cuman SKP-nya kita tidak bisa ambil karena nanti SKP-nya judulnya bunyinya April tuh di di judul bal yang atasnya ini. Ini kalau saya preview. Nah, ini bunyinya nanti kalau karena kita bikinnya dari April nanti bunyinya jadi April. Jadi SKP-nya nggak bisa kita pakai. Yang kita pakai hanya untuk kepentingan dupaknya saja. Ya. Oh iya, nggak bisa dipakai ya Bang. Jadi saya ubah lagi ke Januari ya, kalau mau dipakai SKP-nya. Ya betul, kalau mau gitu. Bisa bikin 2 saja, 1 untuk kepentingan dupak, 1 untuk kepentingan SKP-nya. Oh oke Bang. Oke, kemudian lanjut, ada lagi. Habis itu kan ini tanggal nasional Bang. Ini kan berhubungan dengan hari libur, termasuk cuti. Jadi kan kemarin saya otak-atik tuh, ternyata saya copy ke bawah bisa, langsung jadi Desember. Saya copy aja sih dari Januari sampai Juni, copy otomatis jadi Juli sampai Desember. Kaget juga ya, otomatis, wah enak banget nih. Ya sudah saya lanjutin aja. Ternyata tampilan di sini kan tetap 6 bulan, jadi betul. Cuma juga. Memang saya tanamkan rumus memang seperti itu. Saya sudah tanamkan Juli sampai Desember di sininya. Cuma kan memang ini maksimalnya 6 bulan. Jadi harus bikin dua file. Jadi satunya untuk kepentingan semester 1, satunya untuk kepentingan semester 2. Oh, ini. Nanti nilainya bisa diestafetkan. Ada di video tutorial nomor 14 part 3. 14 part 3 ya? Ya, di pesan tersemat, kalau lihat pesan tersematnya ada di part 3. Part 3 yang gitu. Nah, itu kan kemarin di pesan tersemat itu saya pernah nonton Bang. Yang Abang bikin itu ini kan sampai per 6 bulan nih. Maksimalnya kan sampai 6 bulan aja. Di situ saya lihat punya bidan kalau nggak salah. Itu tuh nyambung sampai Juli sampai Desember, ada semua dalam satu file. Oh, itu nggak terpisah. Itu Kak, mungkin itu aplikasi seperti ini juga. Yang dulu tuh. Yang tersemat kalau salah saya lihat itu. Loh, kok kaget saya kok ini kok agak terpisah, maksud saya jadi satu gitu, lebih mudah, enak. Kalau memang dulu kalau dulu memang aplikasi yang lama banget itu memang 1 tahun langsung saya bikin. Cuma ini karena jadi karena memang SKP Permenpan 6-nya itu menghendaki penilaian secara periodik, maka saya bikin periodik aja, maksimal 1 semester 6 bulan. Cuma nanti cuma nanti ke depan insya Allah akan ada aplikasi updatean yang ini full 1 tahun rencananya nanti. Jadi ini oke Bang. Cuman belum bisa saya share karena belum saya buat. Tapi itu nanti ke depan insya Allah nanti langsung setahun. Oke Bang. Nah, jadi ini nggak masalah Bang ya, yang Juli Desembernya nih saya hapus saja. Nggak apa-apa ya. Masalahnya kan yang terpakai kan Januari sampai Juni aja itu untuk semester 1. Yang untuk semester 2-nya sudah saya bikin sih di set yang kedua. Oh, ini. Yang di file kedua.
Oke, semester 2-nya. Oh ini. Oh, Nah, ini. itu yang Juli Desembernya. Oke, ya betul. Oke, saya cek Nah. dulu angka kreditnya. Iya, Bang. Oke, ada anunya di sini. Apa? Oh, sudah jadi 1 ya? Di tempat saya kok nggak bisa tampil ya, Bang? Apanya? Di tempat Abang bisa ya? Apanya? Nama yang barunya. Oh, enggak. Pak, yang ini Belum. nama barunya kok bisa jadi 1, di tempat saya nggak bisa. Gini, saya anu dulu ya. Ntar. Jadi untuk lama baru itu berpengaruh di sini, di sheet DB ya. Di sheet DB. DP Nah, ya. ya. Jadi kalau untuk semester 2 ya, ini semester 2, jadi di sini pilih update 2. Pilih update 2. Update 2. Ya, bukan pilih. Kalau kita pilih update 1 di sini. Bentar, pilih update 2 sudah, oke. Nah, masih dipilih update 2. Ntar, ini masih lambat loading lagi. Nice. Ntar, ini kenapa ini? Oke. Ntar dulu, masih loading di tempat saya ini. Oke, sudah. Nah, kalau ini sudah dipilih update 2, nanti langkah selanjutnya kita ke bagian sini, sheet update warna merah. Warna merah. Nah, di sini ada link nih. Link C dokumen download SK Mempan JE Perawat VVIP 1. Nah, linknya ini kita ganti. Cara menggantinya cukup mudah. Itu tinggal kita klik data. Jadi saya sekalian ajarkannya cara estafetkan angka kreditnya. Jadi ini kita klik data, kemudian edit link di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini tadi rumusnya ini. Nah, ini SKP Mempanan JF Perawat VVIP 1. Nah, berarti itu yang ini, yang di bawah. Yang di bawah sini. Nah, yang di bawah. Nah, ini yang di atas ini. Sorry. Pelan-pelan ya. Yang di atas ini kita bisa break atau kita hapus. Jadi kita break. Jangan sampai salah break ya. Break. Kita hapus. Nah, berarti cuma ada 1. Ini sesuai dengan link yang ada di sini ya. Ini sesuai dengan ada yang ini. Ini kita ganti. Ini ada bahasa Inggrisnya change. Ya, merubah atau mengganti alamat URL-nya. Nah, di mana naruhnya? Di situ kita menuju filenya. Nah, ini kita klik semester 2 ini. Ya kan? Namamu SMA 2 ini. Ini kita kalau udah kita oke. Nah, ini masih loading. Nanti kalau sudah selesai loading terjadi kedipan, itu artinya udah connect dia dengan semester 1. Saya semester 2. Saya semester 1. sorry. Salah. Jadi saya ralat ya. Salah. Kebalik ya? Ya, kebalik. Nah, malah rusak. Coba saya coba Ctrl Z. Mudah-mudahan mau kembali. Sudah dilakukan tadi belum? Belum. Okay. Masih kecepatan tadi, makanya ketinggalan. Ketinggalan. Oke. Saya ulang ya, pelan-pelan ya. Ini. Oke. Kita ke sheet update. Kemudian kita ke data sini. Udah. Kemudian edit link. Ini kita bisa lakukan break link seperti yang saya katakan tadi. Ini bisa kita langsung yang atas ya? Yang atas. Yang atas kita break link aja, kita hapus. Yang ini kita klik, kemudian kita ganti. Ya, ganti. Kita menuju ke file yang semester 1. Nah, ini. Semester 1-nya ini kita klik, kemudian kita oke. Semester 1 Bang. Ya. Bentar. Tunggu Bang. Lagi loading juga sama. Bentar. Ya. Mana nih tangan?
Memang kalau ngangkat dua ini lepas lagi live terus ngangkat Excel gitu memang. Pilihnya semester 1 ya, Bang? Ya, pilihnya semester Pilihnya semester 1 ya? Oke. Nah, kalau udah terjadi kedipan, berarti udah jadi itu. Masih mutar sih. Masih mutar. Ditungguin aja. Ya. Wah, sama leletnya nih. Aduh. Sabar. Sabar. Ya, Bang, sudah muncul. Sudah muncul. SM1-nya close ya? Ya, jadi nanti di close. Ya, jangan di close sudah. Kalau ya, kalau udah berarti angka kredit yang ada di lama itu, ini angka kredit lama yang ada di sini nanti itu sama dengan yang ada di semester satunya. Oh, ini nggak mau hilang ya, Bang? Apanya? Apanya nggak mau hilang? Halo, Bang. Ya, halo. Waalaikumsalam. Ya. Apanya nggak mau hilang? Ya. Ini edit linknya masih ada, Bang. Kecuali ditutup close atau X-nya? Ya, di close. Di close aja ya? Ya, di close aja. Oh, udah. Jadi tadi yang pas jadi kita lakukan itu yang di semester 2 ya. Jadi kita di posisi file semester 2 kita linkkan ke semester 1. Nah, itu nanti lihatnya bukan di warna merah sini ya, tapi kita ngelihat hasilnya di dupak warna hijau sini. Oh, di dupak. Di dupak warna hijau. Oh. Iya, Bang. Nanti kita lihat hasilnya di situ nanti sudah ada angka kan? Oh iya betul. Nah itu udah terlink. Nanti tahun nanti tahun berikutnya untuk ke tahun berikutnya juga gitu. Jadi dari semester 2 ke semester 1 tahun berikutnya. Oh gitu lagi ngambilnya ya? Ya jadi gitu. Jadi itu namanya estafet. Dari semester 1 ke semester 2, semester 2 ke semester 1 tahun berikutnya. Iya. Apa yang dikerjakan terakhir, yang itu yang diedit ya, Bang? Iya, betul. Iya, betul. Oke, ada lagi? Oke. Kalau nilainya apa saja ya, Bang? Sesuai target ya? Soalnya nih, dari rumah sakit, tahun kemarin itu mintanya 100%, Bang. Apanya? Targetnya 100%. Ya persennya tinggal rubah aja jadi 100 di sini. Oh, rubah aja ya? Iya, di bagian input. Ini kan kemarin saya belajar 85 ini. Oh iya. Latihan. Nggak apa-apa. Dirubah jadi 100 nggak apa-apa. Ini. Nah, lanjut ke ini semester 2. Balik lagi ke semester 1, Bang. Nah, ini kan di ruang kontrol. Di KA. Ini kan saya belum ada, Bang. Ini nggak apa-apa ya, saya loncatin masih pakai yang ek itu. Nggak apa-apa. Seharusnya sudah ada sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, nggak pengaruh. Tapi nanti kalau sudah ada nanti. Belum ada. Dari atasan. Ya dari atasan belum ada rapat, belum ketemu kami semua. Iya. Ini masing-masing otodidak ngerjain. Oh iya. Yang lucu lagi dari SKP kuantitatif itu ada beberapa yang bikin cuma salah satu aspek aja yang dikerjain. Misalnya nih kuantitas aja yang keluar. Kualitas, waktu, sama biaya. Kan biaya memang nggak dihilangkan tuh. Iya. Sisa 3 tuh. Kuantitas, kualitas, sama waktu. Yang kualitas sama waktu ini nggak ada. Yang kuantitas aja. Oh. Bingung saya jadinya. Seharusnya kalau berdasarkan SKP Permempan 6-nya itu memang ada 4 poin aspek, ada 4 aspek: kuantitas, kualitas, dan waktu. Biaya kita skip karena memang tidak ada biaya, jadi kita hanya ngerjain 3 dan ini tidak bisa di skip.
Jadi aspeknya itu Memang harus ada ya, Bang. memang harus ada aspek secara kuantitas, aspek secara kualitas, dan Iya. aspek secara waktu. Jadi ibaratnya pengkajian ini berapa lama kita mau kerjakan. Jadi umpamanya targetnya 6 bulan gitu kan. Kualitasnya berapa persen. Nah, gitu. Oke. Ini kan saya kemarin itu kan mintanya 100%. Saya nggak ngerti sih aturannya gimana dari rumah sakit, cuma waktu pembikinan SKP 2021 itu mintanya 100%. Nggak apa-apa. Jadi ini saya gantiin aja 100. Sini kan ada ini kan saya bikin sudah semua nih satu. Nah, ini kan ada Bang, itu kan ada nomor tuh yang di SKP kuantitatif itu 1, 2, langsung loncat 4. Oh iya. Kan saya nggak ngerjain yang evaluasi ke apa itu terakhir. Yang nomor 3 itu nggak ada. Oh, nggak apa-apa. Jadi loncat jadi 4 atau saya manual ya, ganti yang 4. Ganti aja manual nomor 3, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Oh, ganti 3 langsung ya. Ya. Oke. Oh, sudah, Bang. Nah, nanti akan terjadi perubahan grafik karena tadi target sama hasil imbang. Nah, jadi istimewa ya, Bang. Kalau di sini istimewa, nanti kalau di tempat sampean akan berubah jadi baik. Karena target sama hasil imbang. Oh, jadi baik ya. Nah, coba lihat, baik kan? Saya lihat dulu. Di mana itu ya? Di evaluasi kinerja. Oh iya, jadi baik. Jadi normal. Iya, normal, tapi grafiknya baik. Oh iya gitu. Kalau kita karena sama-sama 100 ya, ya 100. Nanti di sini penyebutannya pasti baik karena sama-sama 100, imbang. Nah, ya, sekalian mumpung di evaluasi kinerja, Pak. Nah, ini kan ada di bawah kurva itu kan ada realisasi berdasarkan bukti dukung sama umpan balik berkelanjutan, itu Bang. Apakah ini kata-katanya ini otomatis keluar gini atau dibikin sendiri? Dibikin manual, Bang. Kata-katanya. Iya. Kalau di terlink sendiri ya? Iya. Kalau untuk di realisasi bukti dukung itu saya sudah buatkan formula sehingga kita nggak perlu mikir lagi kalimatnya seperti apa. Ya. Oke. Kalau di umpan balik ini boleh mengikutin yang ini kalimatnya, boleh juga diganti. Boleh ngikutin kalimat yang ada di sini, boleh diganti. Nah, kalimat yang ada di sini di umpan balik ini sebetulnya kalimatnya netral. Ini terlink otomatis juga ya, Bang? Yang proper nih. Iya. Halo, Bang. Halo, Bang. Ya, halo, kenapa mati hidup? Maaf, Bang, putus juga nih. Mati sendiri. Mati hidup. Proper itu sebetulnya untuk huruf besar, huruf kecil. Enggak. Gitu. Ini bisa diganti, bisa menggunakan kalimat ini bisa juga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, di sini HP-nya lobet. HP. Bentar, saya cas dulu, ini ada peringatan buat. Ya, Bang. Nah, kemudian di sini ada ini di bagian kualitas. Nah, ini seharusnya rumusnya ya lebih rendah katanya. Ya. Bentar. Saya rubah dulu. Menjadi 100. Iya, Bang. Nah, di sini kan ada nih kalimatnya. Ini kan seimbang nih 100-100, tapi kalimatnya kalimat lebih rendah. Nah, ini bisa dirubah dengan cara ini. Ini ada tanda lebih besar, lebih kecil ini.
Ini kita bisa ganti dengan seperti ini. Nih, ntar. Yang tandanya yang lebih. Oh, ganti itunya aja ya, Bang? Ya, ganti itunya aja. Oh, ini salah link juga ini. Bentar. H2. Salah linknya. Bentar, H20. Nah, ini H20 ya. Jadi harusnya ke sini, ini H20. H20 lebih besar. Nah, ini nanti tinggal enter saja. Yang mana yang diubah tadi, Bang? Ini H18-nya rubah jadi H20. Yang 100 ya? Ya. Yang kualitas ya? Ya. Oh, yang 18. Bentar. Ini. Ya, apa nih Microsoft Excel? Oke, sip. Aduh. Mas kenapa saya ini? Aduh. Balik. Ctrl Z. Ctrl Z saja. Bentar, Bang. Oh ya, langsung 100. Ganti yang ini malah D ini. D19. H. Yang 100 ini ya, Bang? Ini. Jadi ganti H. Ini di bagian umpan balik, bagian J. Oh, yang balik. Ya. D-nya H18-nya itu ganti dengan H20. H20. Oke, ganti huruf lebih besar ya? Ya, lebih besar atau lebih kecil, pokoknya. Lebih besar. Sudah, Bang. Yang H17-nya tetap ya? Yang mana itu? Atau deh yang diganti yang H18 tadi aja ya? Ya, H18 tadi itu aja. Jadi harusnya bunyinya masih lebih rendah nih. Balik posisinya menjadi kecil. Yang lebih besarnya berubah jadi lebih kecil. Balik. Oh, lebih kecil. Okay. Nah, balik posisinya. Oh, dibalik. Lebih kecil. Lebih besar atau sama dengan dari target dipertahankan? Pertahankan, oh ya. Ya. Nah, jadi gitu aja. Nanti seterusnya ke bawah gitu kan aja ya. Sambil itu di copy aja ya? Ya, bisa di copy ke bawah. Oh ya, siap. Oke. Nah, untuk nanti isinya betul aja ya, Bang? Ya, isinya betul. Ini sudah sampai sejauh ini udah betul semua, udah bagus cara ngisinya. Habis itu yang di bawah kan ada umpan balik berkelanjutan tuh, Bang, berdasarkan bukti dukung. Yang kata-katanya ini memang sudah sudah ngeling ya? Otomatis ya, Bang? Yang di mana itu? Ekspektasi khusus pimpinan ini. Yang di bawah, Bang. Oh, ini. Nih, ya. Ini sudah otomatis. Enggak juga. Ini boleh diganti. Ini boleh diganti, boleh diganti, boleh tetap seperti ini, nggak apa-apa juga. Oh, oke. Okay. Kalau bingung nyari kata-kata, pakai ini aja. Kalau bisa, sebetulnya ini ranahnya pimpinan untuk melakukan komentar. Sebetulnya jadi ini sebenarnya kolom komentar ya, kalau kita istilah keren zaman sekarang, kolom komentar. Cuman karena harusnya kosong ya, Bang ya. Pimpinan yang mau isi ya. Ya, harusnya dikosongin. Oh gitu. Ini berpengaruh nggak pada tampilan yang di atas, Bang, yang kurva? Enggak. Yang umpan balik pimpinan ini? Enggak berpengaruh dia. Pengaruh? Enggak. Ini walaupun Halo, Bang? Enggak pengaruh. Halo, Bang, enggak pengaruh. Jadi walaupun kita delete enggak pengaruh dengan di atas. Oh, siap. Sesuai ekspektasi terdekat baik. Oke. Ya. Habis itu yang di ruang kontrol, Bang. Oke. Nah, ini kemarin rasanya ada, saya lihat yang bisa diubah itu yang kuantitas per tahun sama cuma ini aja yang bisa diubah ya, Bang. Yang lain jangan diubah, toh? Ya. Bentar.
Saya split dulu ya, biar enak kelihatan. Oke Bang. Jadi yang bisa dirubah itu pertama nomor, kemudian kuantitas per tahun. Ntar saya baikin dulu lagi. Masih loading. Ya. Nah, kuantitas per tahun sama ini kuantitas massa. Jadi kuantitas target massa ini bisa kita rubah menjadi kita bisa manualkan, tapi dalam kondisi tertentu ya. Tadi masih loading. Nanti saya coba kasih contoh ya. Oke, ini sudah jadi. Nah, kita bisa coba saya cari dulu. Oh, nggak ada. Nah, saya kasih contoh saja ya, ini kuantitas target massa ini bisa kita manualkan dalam kondisi tertentu. Pertama, contoh di sini ya. Umpamanya saya ketik 1 di sini nih. Jadi umpamanya dalam satu semester itu cuma satu kegiatan tindakan dokumen ya. Nah, di sini kan target massanya 0,5 tuh. Nah, jadi tidak mungkin dalam satu semester itu ada tindakan cuma 0,5 kuantitasnya. Nah, ini bukan nilai angka kredit. Nah, jadi ini bisa kita ganti menjadi 1 di sini. Ini kita sesuaikan dengan yang ini. Nah, ini kita Halo, putus lagi. Halo Bang. Halo? Putus lagi ya? Iya, halo Oke. Oke, jadi saya ulangin ya. Halo. Ya. Jadi ini saya contohkan umpamanya kuantitas ini cuma satu kali dalam satu semester nih. Yang ini ya. Ini. Ya. Iya Bang. Ini saya copy dulu. Nah, kalau di sini berdasarkan kuantitas target massa itu kan 0,5 nih. Ya. Nah, itu kan tidak mungkin cuman ada tindakan 0,5 tuh. Kecuali angka kredit. Kalau angka kredit 0,5 atau 0,4 nggak apa-apa, memang betul. Cuma kalau tindakan itu nggak mungkin ada 0,5. Jadi ini kita sesuaikan. Ya. Ini separuh. Masa tindakan separuh? Mana ada tindakan separuh? Ya itu. Jadi ini kita ganti ini kita ganti 1 di sini. Ini kita ganti 1, kita sesuaikan yang ada di sini. Gitu. Ini kita bisa manual dalam kondisi seperti itu ya. Kalau kondisinya genap-genap saja seperti ini nggak apa-apa. Seperti itu. Iya. Yang lainnya nggak boleh ada di manual. Nggak boleh. Oke, ada lagi. Nah, iya Bang. Lanjut ke SKP kuantitatif tadi sudah. Ini oke. Kalau lampiran SKP Bang? Oke, ini. Ini kata-katanya bisa diganti atau ngikut punya sampean aja Bang? Boleh ngikut ini, boleh diganti. Tapi kata-katanya gimana ya? Saya juga bingung nih. Gak ada teman-teman aja sih nanya. Soalnya saya ini disuruh ngajarin. Lingkungan kalau nanggung bikinin semua. Okay. Makanya mau saya ajarin aja maksud saya. Oke. Jadi ini kalimat. Ya, itu malah. Iya. Oke, kembali ke sini ya. Jadi ini kalimatnya sifatnya general ya. Kalimatnya general dan istilahnya memadai dipakai untuk segala fungsional. Jadi ini sifatnya tidak kaku lah kalimatnya, sifatnya general saja. Jadi sebaiknya pakai ini aja. Jadi umpamanya ini dukungan sumber daya, artinya fasilitas apa yang kita butuhkan supaya kerja kita sebagai perawat penyelia itu terlaksana. Nah, ini kalimatnya umum aja. Jadi dukungan sumber daya, tenaga administrasi umpamanya ya kan. Jadi kita hanya fokus pelayanan, ada tenaga administrasi yang membantu gitu. Kemudian dukungan sarana kemudian dukungan sarana dan prasarana. Nah, itu kan kalimatnya umum aja, netral.
Nah, jadi gitu-gitu. Umpamanya kita butuh workshop atau seminar agar kita bekerja sebagai perawat penyelia enak, kerjanya bagus. Nah, gitu-gitu aja. Ini kalimatnya netral aja sih. Mau lebih baik ngikutin ini aja. Iya bang. Mm-mm. Ini bukan ekspektasi pimpinan tuh bang? Bukan, Yang di sini? bukan. Bukan. Ah, ah. Ini memang kita yang isi ya? Ini sebetulnya dialog antara pimpinan dengan bawahan sebetulnya. Kalau di Oh gitu. ya ya kalau Oh gantiannya dok. ya jadi Oh. ibaratnya saya butuh fasilitas ini, cuman nah di bawah sini pimpinan meminta konsekuensi. Ya udah saya fasilitasi kamu, konsekuensinya apa gitu. Nah, ini sebetulnya adalah ruang dialog. Oh, ruang dialog sebenarnya ya? Ya, Iya. oke. Tapi ini nggak dikumpul kok. Yang dikumpulkan itu cuma SKP kuantitatif, evaluasi kinerja sama dokumen evaluasi. Di tempat kami malah dikumpul pak. Dikumpul. Oh ya nggak apa-apa, bagus lagi. Bagus lagi kalau dikumpul. Jadi ada 4. Yang dikumpul itu SKP kuantitatif, lampiran SKP, evaluasi kinerja, sama dokumentasi evaluasi. Ada 4. Ada 4. Yang diminta, yang wajib di print out. Oh, nggak apa-apa. Diminta semua juga nggak apa-apa, sampai rencana aksi malah jauh malah jauh lebih bagus. Oke. Yang kalau untuk rencana aksi bang, itu kan ada kata-kata melakukan master untuk rencana hasil. Itu hampir mirip yang di master ya? Betul. Secara klarifikasi secara masing-masing. Iya betul. Ada 4 itu. Oh gitu. Sebenarnya data master. Cuma kata-katanya ini sudah kata-kata kerja ya? Ya betul. Sebetulnya di data master ini adalah indeks dari segalanya sebetulnya untuk di SKP-nya sama di bulanannya. Oh. Makanya ada data master. Makanya data master ini nggak boleh di delete karena dia connect sampai ke belakang. Oh iya, sebelum terlanjur jauh bang, saya nanya, yang kan itu data master, data master ini kan mendukung untuk SKP. Itu kan ada yang dari organisasi, kata sampean yang waktu ngajarin yang pertama itu, ngambilnya apa tuh yang ada piramid segala itu, ya? Oh, yang itu bang. Enggak, awal mulai yang bikin pertama kali itu. Oke, jadi sebetulnya, aduh gimana ngejelasinnya. Jadi ya, saya kurang mudeng itu. Akhirnya kan pindahnya ke sini kata sampean kan ya, waktu betul. Itu karena ini kita sebagai Japung perawat kan dipermudah dengan adanya Permen nomor 35 ini. Jadi kita ambil yang ini aja gitu. Iya betul. Betul. Jadi gini. Nah, yang sebelumnya itu yang saya nggak paham kenapa perpindahan antara, maksud saya biar mudah saya jelasin sama teman kan di tempat kerja itu ada bidan juga. Jadi saya enak nyampainya, maksud saya kalau pertanyaan gini, dok, kan dari aturan kan harusnya ngikutin alur organisasi apa kemarin itu. Betul. Nah itu Ya oke, jadi gini. Jadi pertama nih contoh nih, yang disebut suatu organisasi itu pertama organisasi terkecil perangkat daerah ya, contoh puskesmas, rumah sakit bisa organisasinya masih besar kalau ruang lingkup rumah sakit. Yang terkecilnya adalah umpamanya ruang penyakit dalam nih. Nah, itu bisa disebut organisasi. Pertama itu dulu pola pikir yang harus dipahami. Nah, kemudian dalam satu organisasi itu ada timbul beberapa masalah. Sebenarnya paling enak kita ambil masalah yang ada di puskesmas. Contoh nih di puskesmas, di organisasi puskesmas ada masalah. Ada masalah penyakit angka kematian balita, ada masalah persalinan di luar nakes, ya, yang gitu-gitu. Kemudian ada kasus sanitarian yang ibaratnya jambannya tidak ada dan seterusnya. Nah, itu adalah problem-problem organisasi, masalah-masalah yang harus diselesaikan. Nah,
dari problem itu inventarisasi. Nah, ini disebut sebagai inventarisasi masalah. Nah, dari segi inventarisasi masalah ini kita buatkan sebuah target renstra, namanya rencana kerja. Eh, rencana strategisnya apa untuk menyelesaikan problem-problem tadi itu. Contoh, umpamanya tertanganinya angka kematian balita, seperti itu. Nah, tertanganinya angka kematian balita ini, nah itu juga menjadi rencana hasil pimpinan yang harus diintervensi. Nah, sebetulnya di sini ranahnya. Jadi contohnya teratasinya angka kematian balita. Nah, kita sebagai perawat atau bidan, apa yang kita bisa lakukan agar angka kematian balita itu menurun. Nah, kalau kita kan lebih enak ya pastinya melakukan pengkajian mengapa terjadi kasus seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan pengkajian, kita melakukan pendiagnosaan, kemudian kita melakukan implementasi dan seterusnya. Kalau bidan kan memang kalau bidan lain sendiri dia. Ada namanya rencana ada pelayanan kesehatan anak, ada pelayanan kesehatan ibu, dia rencana hasilnya. Nah, bisa seperti itu sebetulnya anunya. Oh, nggih. Gitu ya. Nah, jadi kita lebih dimudahkan karena ada Permenpan nomor 35 ini ya? Ya, lebih dimudahkan, bukan cuma Permenpan 35, semua Permenpan fungsional lah istilahnya. Jadi kita lebih fungsional ya. Jadi kita lebih dimudahkan karena kita tinggal mengambil sub unsurnya. Kemudian di sini di bagian sini sudah ada sudah terkelompokkan masing-masing. Jadi pengkajian keperawatan ini kelompoknya. Jadi kita sudah nggak perlu mengelompokkan sendiri karena dia sudah ada kelompoknya sendiri masing-masing. Sama di sini di rencana aksi. Kalau di SKP Permenpannya 6 itu memang harus ada namanya rencana aksi. Harus namanya rencana hasil. Jadi ceritanya kalau kita lihat di sini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi umpamanya untuk melakukan rencana hasil implementasi ini kita butuh 12 kegiatan. Nah, gitu. Kita butuh 12 kegiatan. Nah, kegiatan itu apa saja? Nah, di bagian rencana aksi ini kita bisa lihat di bagian aksi ini, rencana aksi ini itu terdiri ini. Nah, ini rencana implementasi ini yang masuk. Jadi seperti itu jalan ceritanya. Iya. Makanya tampilannya nanti di umpan balik tuh yang ini ya, Bang ya. Ya. Nanti umpan balik seperti ini. Oh, ternyata dari 12 kegiatan yang kita lakukan, ternyata hasilnya 100% atau 80% ya, tergantung kondisi pada saat kita ngentri di sini. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bukti dukung. Ini bukti dukung. Karena kan di bagian umpan balik dan di bagian evaluasi kinerja itu kan bunyinya realisasi berdasarkan bukti dukung. Nah, ini kan realisasi berdasarkan bukti dukung. Nah, ini kita bisa dijadikan sebagai bukti dukung. Makanya makanya SKP-nya plus dupaknya itu kita bisa jadikan satu. Jadi satu kali kerja SKP selesai, dupak juga selesai, dan kita tidak perlu repot-repot mencari bukti dukung karena kita sudah punya rekapannya. Nah, gitu. Rekapannya. Ini jadikan bukti dukungnya yang bukti per bulan nih ya, Bang? Ya, betul. Bang, ini saya sudah ngerjain ini loh kerjaan saya. Nah, sudah ditandatangani sama pimpinan, kan gitu. Ya. Yang surat pernyataan tugas itu ini menyambung ke lampiran ini ya, Bang? Betul. Jadi lampiran per satu ya. Ya. Belakangnya ini. Ya, betul. Ini depannya, ini bagian belakangnya yang bulanannya. Di belakangnya. Gitu. Makanya saya bingung. Kok ini nih isinya kok pendek banget.
yang ini beda. Ini buat apa saya bilang nih? Baru saya mudeng kalau lihat gini. Terus ternyata tulisan di atasnya itu lampiran titik 2 pernyataan melakukan kegiatan pekerjaan perawatan. Oh iya. Nah, ini sudah terkoneksi nih. Jadi kalau kita pilih bulan 1 di sini, kalau kita pilih bulan 2, nanti ini udah berubah juga. Tanggalnya udah ngikutin tanggal bulanannya. Jadi ini bagian depan, ini bagian belakang lampirannya. Oke. Oke. Ada lagi yang ada lagi? Ada bang, masih ada yang mengganjal. Tas bapak. Cepet. Omnya bisa sibuk nih. Oke, ya. Bukti dukung. Ya, oh ini kemarin kan ada rasanya saya lihat review sampean bang, yang untuk di filenya ini ada covernya, sedangkan yang di sini nggak ada covernya. Atau bikin sendiri aja? Bikin sendiri itu review ya, temen apa yang anggota grup itu bikin cover sendiri. Oh, bikin cover sendiri aja ya? Sama ada satu lagi saya lupa yang memindahkan link itu yang mana ya. Nah ini yang itu tadi bang, yang di rekap melaksanakan kegiatan surat pernyataan nih yang di rekap semester bang. Rekap semester. Nah itu kan ada yang kosong bang, keterangan garis miring titik itu nggak apa-apa ya di kosong? Oh nggak apa-apa kosong. Kan ini kan memang opsi ya, ini kan harus dicentang pensil aja sebetulnya. Centang pulpen. Semester dupa. Nah di dupak ini kan ada terakhir tuh bang, pejabat apa itu yang di bawah? Pejabat penilai. Hampir enggak, ini tim penilai. Ini kan saya bikin sendiri, ini betul aja lah bang. Oke, ini pertama wakil saya copy linknya. Ini betul. Nah ini tim penilai, ini tim penilainya memang ini ya, tim penilai fungsionalnya. Oke, ini kemarin tuh kan saya abang bikin ek nih, ya, jadi betul. Saya manual nih bikinnya. Ya betul, memang sengaja di ek aja. Karena ada formatnya di DB. Iya betul. Database-nya nggak ada. Iya betul. Nah ini udah betul ini. Udah betul caranya. Betul aja ya Pak? Soalnya contoh yang 2021 itu atasan pejabat penilai itu yang di atas. Yeah. Yang jadi wakil direktur ini. Yang pejabat penilainya paling bawah. Iya betul. Tengah-tengahnya tim penilai. Iya betul. Ini udah benar. Ini sudah betul ini. Ntar dulu. Ini pejabat terbalik ini. Catatan. Kebalik, Bang. Catatan pejabat penilai. Kalau contoh. Apa saya lupa ya? Ntar dulu pejabat pengus. Oh ya benar, ini udah pejabat. Sorry, ini udah benar. Ya udah benar. Soalnya saya lihat yang contoh 2021 kemarin, contohnya gini belakangnya. Udah benar. Oke. Cuma yang tim penilai ini kata-katanya gantinya bentar. Ada kata-katanya itu tulisannya mana nih? Bentar Bang, saya lihat file dulu. Ya. Tunggu. Semester lupa. KPS. Tim penilai. Duh. Coba. Pelan-pelan. Ini saya keburu-buru. Ada kok fotonya Bang, sebentar. Nyari fotonya dulu nih. Nah, kalau di sini
yang jadi tim penilai ini di sini tertulis ketua tim penilai malah. Habis Diganti nggak apa-apa bang? boleh. Tim penilainya nih Sebetulnya nggak apa-apa ya? kalau kita sebetulnya kalau kita ganti ketua berarti memang harus ketua yang memberikan penilai. Tapi kalau tulisannya tim penilai saja berarti siapapun bisa melakukan penilaian biar anggotanya tidak mesti ketua. Oh gitu. Di sini tulisannya contoh yang kemarin itu ketua tim penilai. Oh iya. Tapi kalau memang dapat ketua, kalau dapat ketuanya nggak apa-apa tulis ketua aja. Tapi kalau nggak dapat ketuanya ya jangan tulis ketua, nanti dia anggota aja nggak bukan ketua. Tim penilai aja ya. Oke. Oh siapa tahu anggotanya ya yang menilai. Oh betul. Biar umum aja ya maksudnya. Iya umum aja. Oh betul. Ini sama itu bang, kemarin itu kan yang punya sampean itu kan lengkap tuh sama apa itu yang kepangkatannya itu, pangkat golongannya itu yang dipunya saya ini cukup nama sama NIP aja, jadi saya hapus nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau memang seperti ini nggak apa-apa juga. Nah ini sudah enak. Habis itu apa ya? Ada satu lagi biar mantap. Jangan sampai lupa semua. Balik malah di ruang kontrol. Nah di ruang kontrol ini bang, ini hubungannya sama SKP kuantitatif. Misalnya nih, ini kan 100% nih saya bikin, otomatis kan saya kerjain semua nih. Karena 100% misalnya nih ada terpenuhi semuanya saya bikin. Ini nanti kata-katanya berubah juga ya bang? Di mananya? Yang di dievaluasi. SKP kuantitatif atau evaluasi ya kalau salah. Umpan yang balik. Berubah itu yang mana ya? Umpan balik. Oh, umpan balik ya. Kata-katanya tuh yang ya di sini. Nanti berubah ya bang? Berubah. Ngikut. Nanti yang merubahnya yang drastis berubah itu di bagian sini yang di umpan balik. Nah di sini kalimatnya nanti akan jadi lebih rendah, lebih tinggi, gitu-gitu aja sebetulnya berubahnya. Ini kemarin ya. Yang bisa rubah lebih rendah. Sedikit perbaikan. Sama di bagian persentase. Yang ini kan iya. Yang di umpan balik tadi masih bang. Yang punya saya ini yang di umpan balik yang paling atas itu kan di kuantitas itu umpan balik berkelanjutannya secara keseluruhan sudah sesuai meskipun masih dapat kemungkinan adanya sedikit perbaikan ya. Kalau 100% mas kata-katanya memang kayak gini ya. Boleh dirubah, makanya tadi saya bilang boleh dirubah, boleh enggak. Oh boleh dirubah, boleh enggak. Ini kan kalimatnya ibaratnya kalimatnya masih netral juga, nggak ada masalah dia sebetulnya. Jadi walaupun nanti misalnya nih tidak 100% saya kerjakan, ini kata-kata ini nanti berubah atau tetap gini bang? Tetap gini. Jadi ini tetap gini. Bisa dirubah juga, nggak apa-apa di manual. Di manual ya. Kecuali yang di kualitas ini ya, yang lebih rendah dari target itu kan sudah pakai rumus tuh. Yang di waktu ini bisa dirubah juga ya? Bisa dirubah. Ini pas aja. Nggak apa-apa. Oh bisa dirubah. Cuma yang tengah ini aja ya, yang di kualitas yang sudah terkoneksi terlink ya? Iya. Oh gitu. Nah itu kan ada tanda merah bang di samping itu yang 100 itu menandakan apa bang? Sebetulnya aja ini pembanding seperti ini. Ini sebetulnya rumus untuk menghitung ke bawah ini. Nah ini persentasenya untuk menghitung aja sebetulnya. Oh bawah. Menghitung. Ini kan total persentasenya ini untuk menghitung aja sebetulnya. Tapi jangan dihapus ya karena ini untuk menghitung dia. Oh, menghitung hasil rata-ratanya ya? Iya, betul. Oh, nah, ini balik lagi ke yang kerjaan bulanan. Yang bulanan. Yang samping ke kanan bang, kanan ujung.
Ini. Itu kan ada target bulanan, target harian, sama jumlah libur. Yang di 2 sampai selanjutnya itu yang ini nggak ada. Makanya saya bikin manual tuh copy paste biar ngikutin jumlah targetnya ini Bang. Ayo betul aja. Apakah ada caranya Bang untuk copy yang dari sini? Saya bingung tuh. Ntar saya cek dulu. Bingung. Enggak, saya bikin manual itu. Nah, sebetulnya belum paham Excel gitu. Oke. Ini pertama saya blok ulang dulu ya. Ini pertama saya print area dulu. Blok dulu. Ya, ini enggak. Ini saya cuma print aja karena saya lihat anunya hilang. Enggak. Hilang soalnya. Bentar, sabar. Ini karena saya lihat masih jadi satu area. Nah, kalau tadi itu putus lagi. Halo? Ya, bentar. Halo, Bang? Ya, halo. Iya, oke. Bentar. Nih. Nah, kalau tadi layarnya putus. Oke, saya ulang. Tinggi, layarnya kadang muncul, Bang. Nah, kalau tadi itu kan masih putih di sini, artinya kalau kita print dia akan ikut terprint juga. Jadi caranya tadi itu kita set kita print area lagi. Ya, di blok dulu. Print area. Ya, set print area. Jadi hanya area ini yang akan terprint, hanya area itu. Jadi yang ini nanti tidak ikut terprint areanya. Nah, ini sebetulnya tinggal copy saja seperti ini. Tinggal di sini tempatkan kursor di sini, kemudian kita blok ke bawah sampai sini. Bawah, nggih. Oke, sorry. Saya kembalikan dulu. Yang tanggal. Jangan sampai tanggal ya, sampai tabel paling bawah saja. Nah, ini kita blok sampai ke bawah. Kemudian kita copy. Nah, kita ingat posisinya ini di bagian AN. Bagian AN paling atas. Nah, AN. Kita ingat. Nah, kita ke bulan 2. Nah, ini kita ke AN di sini. Ini AN di sini. Nah, ini kita kalau sudah kita copy, kita tinggal enter saja. Kita tinggal enter. Sudah ada hasilnya di sana. Sini, oke. Ini spot. Masih nggak bisa. Nggak bisa, ntar. Nah, ini kan baru sepotong nih. Ya, nggih. Ini tinggal di copy saja. Nah, ini. Di sini tulisannya oke aja. Di punya. Nggih. Kepotong gitu, nggih ya. Ini saya pernah coba ini kepotong gini tampilannya, Bang. Nggak apa-apa, ini kita blok aja ke bawah. Kita copy yang ada yang di atas tadi itu. Kita copy. Nah, ini di copy saja. Otomatis ya. Di copy ke blok, kemudian copy, kemudian blok sampai ke bawah. Nanti baru dipastekan aja. Nah, seperti ini. Nah, itu udah muncul. Tuh. Oke. Ada lagi? Saya coba copy dulu. Nah, di sini malah muncul we can do that to a merged cell. Oke aja. Di punya saya, Bang. Oke aja. Mana ya? Oke aja. Coba oke. Di oke aja. Langsung pindah ke di bulan Februari ya. Copy di AN. Nah, nggak muncul pastenya. Nggak mau. Kalau gitu kita gini aja. Saya ulangin lagi ya. Kalau gitu satu-satu aja. Iya, Pak. Ini. Satu-satu nggih. Di bagian atas sini kita copy saja satu bagian atas ini.
Oh, Kemudian satu deret ya. satu deret saja. Nah, ini kan bagian urian nomor 1. Ini saya ke bulan berikutnya. Nah, di sini, nah, Ya. oh ini malah ada gambar. Saya delete dulu. Taruh dulu. Kalau ini muncul. Nah, Kalau itu. satu deret aja. Nanti satu deretnya itu lagi copy, kemudian blok sampai ke bawah, kemudian Ke bawah. blok sampai ke bawah, kemudian enter. Oh gitu. Ah, Iya bang, bentar. Copy dulu, tarik sampai ke bawah. jangan ditarik, blok aja, blok. Oh di blok gitu. Baru enter. Aduh. Oh iya, betul. Nah, gitu kan Iya aja. bang. Mau. Oh, yang hari liburnya gitu juga ya, di copy gitu juga. Nggak usah, itu nggak aktif. Nggak aktif yang itu ya. Nggak ngaruh. Itu buat Oh nggak ngaruh. Saya kira otomatis. Enggak, kemarin ini sisa-sisa aplikasi lama saya lupa buang. Males aja. Oh gitu. Jadi saya hapus nggak apa-apa ya ini ya? Nggak apa-apa. Oh, enggak. Siap bang, bisa dah. Enggak. Tadi kemarin bingung itu gimana lihatnya, bolak-balik. Jadi dua, satu pakai HP, satu pakai laptop. Wah. Lihat lagi sini, balik lagi, akhirnya puyeng sendiri. Ya sudah deh, saya manual aja pelan-pelan. Tak tuk. Aduh. Ya itu makanya bikinnya lama bang. Makanya malam-malam tuh ngirimnya. Oke. Sebetulnya kalau sudah lihai ini sebentar aja sebetulnya, nggak sampai sehari kalau kelar. Oh iya, siap. Di sebelah kok 1-0, di sini 1,5 ya? Bentar. Kok ada yang beda ya angkanya ya? Di mana? Target hariannya kok agak beda ya? Berubah ya? Sini 30,0, di sini 1,0. Di sini 1,2, di sini 1,0 ya? Kenapa ya? Bentar. Oke. Ini 1,8 bang, yang di bulan Januari, di Februari 45 itu 1,5. Oh iya, benar-benar baru saya cek, baru saya cek ternyata di tanggal liburnya itu berpengaruh. Tapi ya jangan patokan di harian ya, jangan patokan di harian, patokannya di bulanan saja. Patokan harian. Oh, enggak. Intinya patokannya di bulanan saja, harian nggak perlu sebetulnya. Oh, jadi jangan dihiraukan ya, yang target hariannya. Ya, hiraukan aja, abaikan. Jadi kita patokan di target bulanan. Abaikan aja. Yang penting target bulanannya benar ya. Makanya saya bingung, ini saya yang salah ngerjain atau gimana? Betul aja. Soalnya bolak-balik ngerjain ini bang, nggak mungkin salah soalnya nih. Sampai bular matanya. Jangan juga sampai bular. Aduh. Oke. Susah payah soalnya nih. 2, 3. Oke, ada lagi? Oke, itu aja sih bang. Oke. Cuma ya itu, yang kemarin kan sampean mau update aplikasinya, atau kemarin itu yang ada ya betul di evaluasi kerja yang ada bintang 5 atau ya, apa itu bang? Ya betul. Yang gambar senyum itu ya. Kan belum tuh. Belum. Ya ini melayani orang-orang seperti kamu ini saya bikin hambat juga. Banyak yang ngejapri kada jadi membuat lagi yang baru. Tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan sabar menanti saja ya, karena saya sembari meladeni orang sambil saya mengerjakan memperbaiki yang ada. Jangan tersinggung soal tadi ya, bercanda aja. Nggak apa-apa bang.
Nah, ini yang terakhir Bang. Ah, Saya nanya yang di Dupak. Nah, di Dupak ini kan tampilannya ini kan yang sudah di apa? Di apa ini namanya nih? di update, Tampilannya sedikit nih di Dupak nih karena sudah di di apa? hidden, di filter. Di hidden semuanya yang di filter. Sudah di filter. Itu kalau ditampilkan nanti kan Bang, angkanya kan berubah lagi tuh. Enggak? Betul, berubah kalau dia tampil semua, nanti angkanya berubah karena sistem filternya di rumusnya bagian bawah itu sudah diformula untuk menghitung angka-angka yang muncul. Jadi ini adalah angka yang muncul. Yang itu ya. Jadi yang muncul. Jadi kalau muncul semua dia hitung semua itu. Jadi memang pendek ini ya Dupaknya Bang? Iya, ada pendek kayak gini aja. Biar irit kertas juga. Dulu kan pernah punya ini. Banyak. Dupak yang dibikinkan orang. Kan sebelumnya kan belum pernah bikin ini. Ini yang pengalaman pertama kali ini. Nah, itu kan kayak banyak banget kan masih ada pegang tuh. Yang contoh Dupak yang sebelumnya tuh. Kok agak beda ya. Tapi benar angkanya. Ternyata itu ya karena terfilter ya. Iya, sebetulnya bisa ditampilkan semua, cuma kan ibaratnya pertama tadi memang rumusnya sengaja dibikin supaya angka yang tampil saja yang dihitung. Supaya kada membingungkan. Iya, kemudian ya itu juga yang kedua supaya tidak membingungkan. Kalau memang full banyak seperti yang sampai maksud itu kan terlalu banyak tuh kertas, sama yang ketiga buang-buang kertas juga, untuk apa dilihatkan semua. Untuk apa dilihatkan semua kan juga nggak diperhatikan, di skip malah. Iya sih. Nah, itu yang di tempat kami Bang. Ini kan filenya ini kan sampai per semester aja, bukan per tahun. Nah, di situ kan ada permintaan itu, makanya saya bikin itu Januari sampai Desember, yang mintanya 1 tahun. Saya ubahnya yang di DBJ ya. SKP-nya. SKP kuantitatifnya nih. Mintanya yang 1 tahun. Kadang bingung kami ini. Oh ya, jadi gini. BKD-nya. Jadi gini, pertama ini bikin file baru ya, di copy, digandakan. Jadi ini yang ada ini yang sudah baik, yang sudah baik ini jangan kita save. Jangan diutak-atik. Jangan utak-atik, safety. Nah, kopiannya itu kita utak-atik supaya kita obok-obok. Nah, kita yang kita utak-atik ini untuk keperluan kita ambil SKP-nya. Nah, SKP-nya aja enggak. Yang lainnya enggak kita ambil. Nah, di sini dirubah Januari. Di sini dijadikan Januari, di sini jadikan Desember, kemudian di sini diketik 12. Iya. Nah, nanti sampai ke belakang itu berubah jadi 12 dia. 12. Coba lihat. Berubah kan? Oke. Nah, ini sudah berubah jadi 12 di sini. Nanti sampai ke belakang udah berubah dia itu. Sampai dokumen evaluasi ya? Iya, betul. Oke. Iya, Bang. Siap, Bang. Jadi saya copy aja nanti ini. Nah, terakhir saya ngasih bonus pelajaran. Nah, ini kalau umpamanya mau tampil, ini kan nggak kelihatan nih, supaya mau tampil judulnya. Ini kita view, kemudian kita splitnya kita hilangin centangannya, ini split. Nah, ini sudah hilang. Nih, kita bisa scroll sampai ke atas. Nah, ini judulnya bisa kelihatan. Nah, ya, ini kita kita set print area ulang. Nah, ini kan judul, ini kan ada garis potong-potong nih. Garis potong-potong. Jadi ini artinya kepotong nih, nggak masuk. Ini kita blok aja sampai ke bawah. Kita blok sampai ke bawah, kita set print area ulang. Set print area seperti tadi. Supaya bagian atasnya itu keikut. Ya, kalau ini saya paham dah. Paham. Kalau ini saya paham. Masalahnya sudah ngeprint juga. Yang ini contoh yang ini. Sudah. Sudah ngeprint.
Sudah ngeprint. Oke, kalau begitu. Sudah Kalau dapat 2 lembar tanah kepanjangan. Oke. Kalau sudah paham semuanya, kalau begitu saya sudahi dulu karena saya mau calling yang lain lagi. Siap bang. Makasih banyak bang. Oke, yuk. Sudah dulu ya, yuk. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.